Heboh, kereta emas Belanda bergambar perbudakan di Indonesia, ini penjelasannya. Foto kereta emas Belanda memicu kehebohan di Indonesia lantaran bergambar situasi di masa kolonial. Di kereta itu, terlihat orang-orang Indonesia dan Afrika menjadi budak orang-orang Belanda. Lorraine Riva, 47, melalui akun Twitter @yoyan menerangkan, kereta emas ini bernama Golden Foot dan lukisan yang sedang hangat diperbincangkan itu bernama Hulde der Kolonien. Wanita yang tinggal di Belanda dan menyukai sejarah ini mengatakan, lukisan tersebut tentang penghormatan dari daerah koloni Belanda di West dan Oostindis. Koloni di Barat, atau yang juga dikenal dengan nama West Kolonien dalam bahasa Belanda, berada di Afrika atau Karibia. Di koloni barat ada Serikat Dagang West India Company (WIC) yang meliputi Afrika Barat, Karibia, Suriname, Antillen, bahkan sampai ke Brasil juga karena ada perkebunan nanas dan tebu di sana. Kemudian, Oostkolonien adalah koloni di Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Hindia Belanda kadang namanya di naskah sejarah Oostindie. Makanya dulu kan ada VOC, Verenigde Oostindische Company, tulis Lorraine di utas Twitternya, Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Perbincangan tentang lukisan di kereta emas Belanda ini lalu menghangat di media sosial karena gambar tersebut seolah-olah menyiratkan kebanggaan zaman kolonial. Mengenai hal itu, Lorraine menerangkan, sebetulnya panel lukisan itu tentang penghormatan dari daerah koloni Belanda di West dan East Indies untuk naik tahtanya Ratu Wilhelmina. Dalam konteks sekarang mungkin diartikan sebagai perayaan kolonialisme. Namun, konteks waktu kereta itu dibuat adalah faktual, ungkap Lorraine saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat. Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020, Golden Foot diketahui merupakan kereta emas hadiah dari penduduk Amsterdam untuk Ratu Wilhelmina yang naik tahta pada 1898. Kereta itu sendiri dibuat pada 1897. Di utasnya, Lorraine menguraikan, kereta emas ini adalah hasil patungan dari beberapa rukun warga (RW) di Amsterdam, dan pembuatannya diserahkan ke firma bernama Spijker. Konon, Ratu Wilhelmina sempat menolak rencana pemberian kado itu, tetapi akhirnya dia menyetujuinya dengan syarat atap kereta harus tinggi agar dia bisa berdiri di dalamnya. Sementara itu, rakyat Amsterdam juga mengajukan syarat ke firma, kaca kereta harus bisa memperlihatkan sang ratu duduk di dalamnya, dan Wilhelmina dapat melihat rakyatnya dari balik jendela kereta. Ukuran kereta enggak boleh terlalu besar karena gang-gang di pusat kota-kota Belanda yang sempit, imbuh Yoyan di utasnya. Walau namanya Golden Foot, kereta kuda emas, bahan utamanya adalah kayu jati dari Jawa. Lorraine menyebutkan ada beberapa ornamen yang dibuat dari gading di Sumatera dan elemen dari kulit sapi dari provinsi di Belanda Selatan, yaitu Zeeland. Golden Foot memiliki 4 panel gambar yang dilukis oleh Nicolaas van der Wijk. Dikatakan Lorraine, setiap panel gambar bercerita tentang 4 hal, yakni masa depan, masa lalu, penghormatan dari ke koloni, dan penghormatan dari ke Belanda. Lalu, panel yang sedang menghebohkan jagat media sosial Indonesia adalah panel Hulde der Kolonien. Ini artinya bisa 2.
penghormatan ke dan atau penghormatan dari koloni untuk naik tahtanya Juliana, tulis Ethioyen di Twitter. Memang waktu itu kereta ini dibuat syaratnya harus menggambarkan kejayaan kerajaan Belanda, imbuhnya. Simbol desain Goenkut bergaya Renaissance karena mengacu ke kejayaan di masa keemasan Golden Age, sehingga panel-panel gambar di keretanya penuh dengan simbol. Di panel Hulde der Kolonien sendiri, banyak simbol yang mengandung makna masing-masing. Perempuan yang duduk di tengah lukisan melambangkan Belanda. Di depannya ada tumpukan hasil panen, seperti kepala kerbau, pisang, tebu, dan hantaran lainnya. Ia dikelilingi budak Afrika yang melambangkan koloni barat dan budak Indonesia yang mencerminkan koloni di timur. Ada juga budak dari pejabat lokal di Jawa. Konon, panel Hulde der Kolonien terinspirasi dari lukisan Charles Rochussen pada 1852. Perdebatan di Belanda. Panel gambar di kereta emas ini memicu perdebatan lantaran sejumlah orang menganggapnya sebagai kebanggaan era kolonial. Kebetulan, isu penindasan juga sedang marak dibicarakan usai kasus kematian George Floyd di Amerika Serikat, AS. Lorraine menyebutkan, ada satu akun Twitter dari AS yang pertama kali mengunggah foto Goenkut sehingga pembahasannya mencuat lagi. Bahkan, perdebatan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah ada di Belanda sejak 2011. Dalam lanjutan obrolannya dengan Kompas.com, Lorraine mengungkapkan, ada satu anggota parlemen Belanda dan didukung oleh satu sejarawan yang mengusulkan agar panel ini dibongkar. Akhirnya diskusi ini berlangsung sampai sekarang. Lanjut, wanita yang tinggal di Belanda sejak 1995 ini. Lorraine juga menginformasikan, perdebatan tentang panel lukisan kereta emas ini di Belanda justru tentang sejarah perbudakan. Slavernij panel bahasannya, artinya panel perbudakan. Goenkut sejak 2 tahun lalu masih direstorasi sampai sekarang, dan Lorraine memperkirakan bakal selesai tahun depan. Selama restorasi itu, Raja Willem Alexander dan istrinya, Maxima, menaiki Goenkut kereta kaca. Sama seperti Goenkut, Goenkut biasanya dinaiki Raja, Ratu Belanda saat Prinsjesdag, hari pembacaan bujet negara. Biasanya Raja, Ratu sini baik ini dari Paleis Noordeinde ke Ridderzaal di Tweedkamer di pusat kota Den Haag, terang Lorraine di Twitter. Lebih lanjut, Lorraine berspekulasi, misalnya Goenkut siap pakai tahun depan, Raja Belanda mungkin tidak akan memakai kereta itu. Willem Alexander itu modern. Ia menyampaikan permintaan maaf ke pemerintah RI waktu kunjungan terakhir ke Indonesia pun itu inisiatifnya sendiri.